Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rahmawati. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak dengan hambatan fisik dan motorik. Anak dengan hambatan fisik dan motorik atau tunadaksa adalah suatu kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam bermobilitas yang disebabkan oleh kelainan otot, tulang, dan sendi. Berikutnya, klasifikasi anak hambatan fisik dan motorik. Secara umum, anak dengan hambatan fisik dan motorik dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kelainan sistem serebral, yang kedua, kelainan otot dan rangka, dan yang ketiga, cacat bawaan. Yang pertama, kelainan sistem serebral. Kelainan sistem serebral merupakan kelainan yang terletak pada sistem saraf pusat. Contohnya anak dengan cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Yang kedua, kelainan otot dan rangka. Kelainan otot dan rangka terbagi menjadi 3. Yang pertama polio, yang kedua muskular distrofi, dan yang ketiga spina bifida. Polio atau dikenal dengan poliomyelitis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio. Sedangkan muskular distrofi adalah suatu distrofi otot yang mempengaruhi otot dan organ lain di tubuh. Muskular distrofi mengakibatkan kelumpuhan otot yang berlangsung secara progresif. Spina bifida. Spina bifida merupakan kelainan bawaan di mana saluran sumsum tulang belakang tidak tertutup dengan benar, sehingga sebagian urat syaraf sumsum atau spinal cord dapat keluar melalui saluran yang terbuka tersebut. Yang ketiga, cacat bawaan. Cacat bawaan adalah kelainan atau abnormalitas yang dibawa sejak lahir, misalnya kelainan jantung bawaan, clubfoot, handfoot, dan bibir sumbing. Yang ketiga, penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama, sebab-sebab yang muncul sebelum kelahiran seperti faktor keturunan, trauma, dan infeksi pada waktu kehamilan. Yang kedua, sebab-sebab yang timbul pada waktu kelahiran seperti penggunaan alat-alat bantu kelahiran seperti vakum dan lain-lain. Yang ketiga, sebab-sebab sesudah kelahiran seperti infeksi, trauma, tumor, dan kondisi lain seperti kecelakaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 181012712313. Saya akan menyambung materi dari Lisa Rahmawati, yaitu D. Permasalahan yang sering dihadapi oleh anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama, permasalahan mobilitas. Anak dengan hambatan fisik dan motorik tentu saja akan mengalami kesulitan dalam bermobilitas atau berpindah tempat karena hambatan yang dimilikinya akan mengakibatkan anak sulit untuk melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya. Yang kedua, masalah kesulitan belajar. Terjadinya kelainan pada otak mengakibatkan terganggunya fungsi persepsi, apalagi bagi anak tunadaksa yang disertai dengan cacat lainnya, dapat menimbulkan komplikasi yang secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kemampuan menyerap materi yang diberikan. Yang ketiga, masalah sosialisasi. Anak tunadaksa mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena kelainan jasmani, sehingga mereka tidak diterima teman-temannya, dihina, dibenci, dan bahkan tidak disuka sama sekali kehadirannya. Yang keempat, masalah kepribadian. Masalah kepribadian dapat terwujud karena kurangnya ketahanan diri terhadap tidak adanya rasa percaya diri
mudah tersinggung, dan sebagainya. Yang kelima, masalah keterampilan. Anak tunadaksa memiliki kemampuan fisik yang terbatas, namun di lain pihak bagi mereka yang memiliki kecerdasan normal ataupun yang kurang, perlu adanya pembinaan diri sehingga hidupnya tidak sepenuhnya menggantung diri pada orang lain, menurut Latifah 2015. Selanjutnya, pentingnya bina diri dan bina gerak pada anak dengan hambatan fisik dan motorik. Program bina diri dan bina gerak akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sebab dengan program pembinaan tersebut, anak dilatih untuk beraktivitas secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Program pengembangan diri dan gerak menekankan pada latihan untuk menumbuh kembangkan kemampuan motorik serta sikap percaya diri, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan diri dan gerak bagi tunadaksa bertujuan untuk yang pertama, agar otot serasi seimbang, sehat, dan kuat, sehingga mampu melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, agar peserta didik tunadaksa memiliki pengetahuan, sikap, nilai, dan kemampuan sensomotorik agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menurut Nuh 2014. Program bina diri dan bina gerak akan sangat mempengaruhi dan berperan penting terhadap anak dengan hambatan fisik dan motorik, karena dalam ruang lingkupnya mengajarkan anak kompetensi dalam mengurus diri, menolong diri, merawat diri, komunikasi, sosialisasi, menyelamatkan diri dari bahaya, dan kemampuan bermobilitas secara mandiri. Dengan terwujudnya hal tersebut, maka anak akan mampu membaur dengan masyarakat dan melakukan aktivitas secara mandiri. Yang terakhir ada F, ruang lingkup bina diri dan bina gerak anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama tuh ruang lingkup pengembangan diri. Yang termasuk dalam ruang lingkup pengembangan diri yaitu yang pertama, menolong diri sendiri seperti kebersihan, berpakaian. Yang kedua, merawat dan merias diri sendiri. Yang ketiga, mengurus diri sendiri. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, bersosialisasi dalam kehidupan di lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari. Yang ketujuh, menyelamatkan diri dari bahaya. Lalu ada pengembangan gerak. Yang termasuk dalam pengembangan gerak yaitu yang pertama, melakukan gerak kontrol kepala, melakukan gerak anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Yang kedua, melakukan gerakan pernapasan. Yang ketiga, melakukan gerak pindah diri. Yang keempat, melakukan gerak koordinasi seperti motorik kasar dan motorik halus. Lalu koordinasi mata dan tangan dan koordinasi mata dan kaki. Yang kelima, menggerakkan alat bantu gerak dalam kurung menggunakan alat bantu yang dipakai, alat bantu gerak dan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisela Rahmah, NIM 18 10 12 73 230. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang identifikasi dan asesmen. Dari instrumen yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Aska mengalami gejala seperti yang pertama, anak tidak dapat berdiri. Yang kedua, anak melakukan mobilitas dengan menggunakan kursi roda dan
Jika tidak, anak mengesot. Yang ketiga, anggota gerak bawah dan atas anak kaku. Yang keempat, anak tidak dapat berkomunikasi verbal karena mengalami hambatan bicara. Sehingga dapat dikatakan anak tersebut mengalami hambatan fisik motorik, yaitu cerebral palsy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Kapipatunisa, NIM 1810 1271 210. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai rancangan program Bina Diri dan Bina Gerak. Dalam hasil observasi yang kami lihat dari Aska mengalami hambatan dalam bermobilitas dan melakukan kegiatan bina diri karena Aska mengalami kelumpuhan di bagian kaki dan tangan sebelah kanan. Jadi, dalam bina diri dan bina geraknya, Aska masih memerlukan bantuan orang lain. Dan jika ingin bermobilitas dengan cara ngesot, karena Aska tidak mampu berjalan, kecuali dipapah melalui belakang badan, dan itu pun hanya sebentar saja. Jadi, rancangan bina diri yang akan kami jalankan kepada Aska yaitu cara keterampilan makan agar anak dapat memaksimalkan tangan yang masih bisa berfungsi, karena makan adalah hal yang penting untuk anak. Dalam membuat suatu program, ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya adalah anak mampu makan secara mandiri. Tujuan jangka pendeknya adalah anak mampu memegang sendok dengan benar. Alasan kelompok kami membuat program ini ialah agar anak dapat maksimal dalam hal keterampilan makan secara mandiri.